Ya, baik Ilovers ya, selamat sore kembali buat Anda yang baru saja bergabung bersama saya di Station Surabaya dan seperti halnya janji saya tadi bahwa sore hari ini saya kehadiran tamu spesial saya yang tentu kita akan nyoba ngobrol-ngobrol terkait dengan beberapa obrolan ringan ya, inovasi generasi zaman now harus seperti apa nih. Ini kita kehadiran tamu spesial saya sekaligus juga guru ya ataupun juga kiai saya yang tentu sore hari ini kita akan coba untuk ngobrol-ngobrol santai di E-Station Surabaya. Langsung saja menuju ke Kiai Haji Muhammad Amrozi Konawi, Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Timur yang sudah bersama saya di virtual E-Station Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yai Amrozi? Alhamdulillah baik Sehat semuanya. semuanya Ya, ya? sehat. Ya. Hmm. Dan Mana kabar Mas? Baik-baik baik semuanya. juga Pak Oke. Kiai. Ini lagi santai-santai. Ini enak-enak itu kalau sore-sore seperti ini ya Pak Ambrozi ya. Ini Ya, ngobrol-ngobrol santai tuh Pak Ambrozi. Terkait dengan siap. inovasi zaman now itu loh seperti apa gitu. Ya. Ya, baiklah kalau gitu. Pak Ambrozi ditahan dulu ya di eh, kameranya Pak Ambrozi ya. Ya. Baik, Ilovers ya, sore hari ini kita akan coba mengobrol santai terkait dengan inovasi generasi zaman now harus seperti apa dan ini bersama dengan teman-teman ataupun juga Ketua DPW LDI Provinsi Jawa Timur Kiai Haji Muhammad Amrozi Konawi. Pasti ada kiat-kiat yang sangat menarik dari teman-teman LDI Provinsi Jawa Timur. Langsung saja menuju ke Pak Kiai. Ya. Ya, Pak Kiai Amrozi, sejauh ini Anda melihat ya, atau Anda memiliki pandangan dari LDI Jawa Timur terkait generasi zaman now ini seperti apa sih, Pak? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Silakan, Ya. Kiai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kalau saya melihat generasi muda zaman now ini luar biasa ya. Ini dari sisi kemampuan maupun tantangan yang juga akan menghadapi hal yang luar biasa. Kita melihat tantangan terutama anak-anak zaman now ini di generasi muda, generasi milenial ini terutama terkait dengan digital ya, terkait dengan media sosial, terkait dengan internet ini yang sudah sangat uh, apa sudah sangat menyediakan sesuatu yang apapun yang diminta. Ya, jadi kalau kita lihat kalau di internet itu di media sosial mulai dari yang sangat bermanfaat sampai dengan yang sangat merugikan itu ada di sana semua. Nah, sehingga teman-teman terutama saudara-saudara kita generasi muda zaman now ini harus memang benar-benar pandai untuk memilah dan memilih mana yang bisa diambil, mana yang harus cuma dilihat saja, dan mana yang harus ditinggalkan. Itu yang paling penting. Mhm. Halo, Ya, ya, halo, ya, ya, Pak Kiai. Kemudian kalau melihat tantangan yang harus disiapkan oleh generasi zaman now di saat masa-masa seperti kali ini, tadi disebutkan bahwa saat ini merupakan begitu gencarnya teknologi, ya Pak Kiai. Nah ini seperti apa ini tantangan yang tentu akan dihadapin oleh zaman now? Mungkin banyak sekali ya, godaan-godaan gitu ya Pak Kiai. Gimana ini Pak Kiai? benar sekali. Jadi kalau kita lihat zaman now ini menyediakan semuanya serba instan, ya. Kalau kita lihat tantangan dan potensi bukan hanya sekedar tantangan ya, bukan hanya sekedar tantangan, tapi juga potensi yang dimiliki oleh anak-anak sekarang ini ya jauh kalau kita banding dengan generasi-generasi kami sebelumnya. Dia sudah melek teknologi, kemudian dia sudah tahu dari ujung dunia sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara maupun sebelah selatan.
ini dia bisa melihat dengan dengan jelas sekali melalui media sosial itu. Nah, tentunya di sini ada informasi-informasi positif, juga ada informasi-informasi yang bersifat negatif. Nah, kita sebagai orang tua, ya kalau katakan belum tua juga saya ya kayaknya, ya. Iya. Jadi harus mempersiapkan generasi muda ini juga dengan baik. Dalam pandangan Islam, kita pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengingatkan tafakohu qabla mohon maaf dulu ya, halaka ummati ala ughalimatis syufaha. Rusak umat saya apabila nanti dibawa oleh generasi muda yang bodoh. Nah, oleh karenanya kita berupaya agar generasi muda ini bisa menjadi baik, tentunya harus banyak hal yang kita transformasikan kepada generasi kita. Umar bin Khattab menyampaikan tafaqahu qabla an tusawadu. Fahamkan dia sebelum satu saat nanti dia dijadikan pimpinan. Tentunya ini adalah terkait dengan keilmuan. Nah, zaman sekarang ini adalah zaman digital, di mana dengan zaman digital ini kita sudah bisa mendapatkan pembelajaran dari media sosial, juga dari langsung misalkan kita mendapatkan pelajaran dari lembaga-lembaga resmi. Oleh karenanya kita harus melakukan pendampingan kepada generasi muda kita, mana yang sekiranya itu bisa dikatakan baik ya, yang bisa diambil, mana yang cukup hanya untuk diambil sebagai pengetahuan saja, dan mana yang itu harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan tuntunan agama. Terkait lagi dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, maka karena kita di LD itu ada 8 klaster ya, ada 8 bidang unggulan dari DPP yang harus dibawa sampai ke tingkat DPW, DPD maupun PCBAC, maka ini yang menjadi role model kita memberikan didikan kepada generasi muda. Itu yang kita harapkan nantinya. Dan kalau boleh tahu ini Pak Iyai, berarti para generasi milenial atau generasi muda sekarang ini atau generasi now itu harus ada pendampingan secara khusus gitu ya Pak Kiai ya? Ya. Dan ya. Harus. Kemudian pendampingan secara khusus itu apakah memang harus diperlukan atau mungkin hanya sekedar ketika generasi zaman now atau generasi zaman milenial itu melakukan action atau seperti apa? Pendampingan ini bukan bersifat mutlak ya Mas. Saya yakin para generasi muda atau generasi zaman now ini inovasinya sangat banyak sekali. Ya, inovasinya sangat banyak sekali. Namun inovasi-inovasi itu nanti kita korelasikan dengan tuntunan agama. Ya, kita seperti sekarang banyak sekali pekerjaan, mohon maaf, sebagai buzzer. Nah, apakah itu boleh? Nah, ini kan nggak boleh seperti itu. Meskipun ini sebuah sebuah inovasi zaman yang dulu pada zaman dulu tidak ada pekerjaan sebagai buzzer itu, ya. Kemudian sekarang misalkan muncul dan kemudian membuat berita-berita hoax, saya yakin itu terkoordinir dengan baik, ya. Namun generasi muda kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Oleh karenanya harus ada pendampingan. Nah, pendampingan ini tentunya tidak bersifat mutlak, ya. Harus tetap mengikuti keadaan, karena bagaimanapun juga inovasi yang dibangun oleh generasi muda ini, generasi milenial, itu sangat banyak sekali. Intinya kalau bagi saya, kita persiapkan generasi muda kita ini ada 3 hal yang paling penting yang selalu saya sampaikan kepada generasi muda LDII pada khususnya, yaitu terbentuknya generasi muda yang berkompetensi bagus, yang dimana kalau dengan pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yaitu terbentuknya profesional religius. Profesional berarti dia punya kemampuan profesi atau dia punya skill yang baik,
religius, dia tidak meninggalkan religiositas dia, atau selalu transendental, pemikirannya selalu disandarkan kepada agama, sehingga kemampuan yang dia miliki tidak sampai melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulullah SAW. Dalam benak pribadi saya, tadi sudah saya sampaikan, ada 3 hal yang bisa membentuk pribadi-pribadi seseorang mempunyai kompetensi yang hebat. Ya, kalau di ilmu manajemen sering hal itu kita sebut dengan kami menyebutnya ya triangle, golden triangle. Kalau di LDII menyebutnya para ulama kita dengan tri sukses, yaitu yang pertama memberikan ilmu yang baik, ya. Jadi secara kalau tri sukses itu ilmu yang bagus, terus kemudian berakhlakul karimah, dan dia mandiri. Dalam golden triangle pelajaran manajemen ini kalau saya korelasikan ya, itu 3 hal. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah skills, dan yang ketiga adalah attitude. 3 hal ini yang kalau kita miliki, generasi muda miliki, ya generasi milenial miliki, maka dia tidak akan tergoyahkan, dan dia pasti akan kelak akan tumbuh sebagai seorang yang punya kompetensi hebat. Knowledge tanpa skill percuma. Meskipun dia punya keilmuan yang bagus, tapi ketika dia nggak punya keterampilan, nggak mempunyai kemampuan apa-apa, maka ilmu tinggal ilmu saja. Oleh karenanya, knowledge harus digandengkan dengan keterampilan, dengan skillnya dia. Nah, ketika knowledge dan skill sudah menjadi satu, tapi kalau dia tidak punya attitude, maka ini bisa mengarah kepada jelek. Ya, kita lihat orang-orang yang ditangkap KPK, ya kemudian dia dimasukkan dalam penjara karena korupsi, itu bukan orang yang bodoh, bukan orang yang punya keterampilan, tapi dia punya keterampilan, dia juga punya knowledge, tapi dia tidak punya attitude, gitu loh. Oleh karenanya harus digandeng ketiga-tiga ini menjadi sebuah segitiga yang saling menguatkan. Maka ketika attitude itu berperan dalam sebuah knowledge dan skill, akan terbentuk behavior atau perilaku yang hebat. Itu menurut saya demikian. Nah, Pak Kiai, ini program dari LDI Jawa Timur, salah satunya ini ya yang saya tangkap nih, program LDI Jawa Timur kan ada pemanfaatan energi baru terbaru nih ya. Apakah baru ini terbarukan ya, betul ya? Ya, energi baru terbarukan. Pemanfaatan energi baru terbarukan. Apakah ini program sebagai langkah dalam pengembangan inovasi generasi zaman now atau generasi milenial, Pak Kiai? Mungkin bisa dijelaskan. Termasuk antara lain, saya sebut antara lain karena program itu tidak hanya itu saja, ya. Jadi kita kalau yang sekarang ini bukan sedang ya, tapi sudah berjalan di Jamus, di Kabupaten Ngawi, itu ada kebun teh namanya kebun teh Jamus, di mana di sana kita sudah membuat PL pembangkit listrik tenaga air PLTA ya di sana. Jadi kita buat PLTA yang mampu untuk memberikan penerangan kepada masyarakat sekitar, ditambah dengan penerangan Jamus di sana. Satu pabrik itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kapan hari kami bincang-bincang juga dengan Ibu Gubernur Jawa Timur. Beliau sangat tertarik dan kepingin untuk bisa melihat ke sana karena beliau melihat bahwasanya di beberapa tempat di Provinsi Jawa Timur ini masih ada daerah-daerah yang belum teraliri dengan listrik, tapi dia mempunyai sumber daya air yang masih bagus sekali, sehingga perlu dilakukan pemanfaatan. Insya Allah beliaunya berkeinginan untuk akan melihat berkunjung ke tempat kami di Jamus sana. Itu yang pertama. Di pondok kita di pondok Wali Barokah Kediri juga demikian, sedang memanfaatkan energi dari matahari solar cell. Jadi kebutuhan
Tapi kita lakukan masih hibrid ya. Jadi masih hibrid karena kita tetap sebagian menggunakan PLN, sebagian besar itu sudah menggunakan solar cell. Ini semua adalah upaya daripada LDI ya, antara lain ya, yang nantinya kita harapkan bisa menjadi sebuah persembahan LDI untuk bangsa. Karena kenapa? Karena bagaimanapun juga energi fosil kita semakin lama ketika diambil terus-menerus bukan semakin bertambah, karena beda dengan yang karena nggak bisa diperbarui lagi, maka akan semakin habis. Nah, oleh karenanya generasi milenial yang kita harapkan ini dia di samping bisa merawat yang sudah ada, suatu saat bisa melanjutkan nanti ketika saya yakin dengan kemampuan generasi yang ada saat ini akan bisa memberikan warna yang lebih baik lagi ke depan, meningkatkan kapasitasnya baik PLTA maupun PLTS tersebut. Ini yang kita harapkan demikian. Jadi itu ya Pak Kiai, salah satu dari komitmen LDI Jawa Timur untuk dalam pengembangan teknologi ya Pak Kiai. Ya. Nah, mungkin Pak Kiai dalam akhir perjumpaan kita di kesempatan kali ini apa sih ya Pak yang ingin disampaikan oleh Pak Kiai untuk para generasi milenial di saat ini? Mungkin ada pesan-pesan khusus gitu Pak untuk bisa membangkitkan semangat dari mereka ini Pak. Silakan Pak. Kami berharap generasi milenial ini terutama terkait dengan teknologi digital saat ini. Ya, kita lihat generasi milenial ini harus mampu merebut pasar. Itu yang saya harapkan. Bagaimana? Karena sekarang pasarnya juga pasar digital gitu. Kita lihat semuanya, baik itu Matahari, kemudian Giant, kemudian kita lihat supermarket yang besar-besar itu semua pada tumbang semuanya. Ya, kenapa? Karena sekarang sudah berjalan ekonomi yang berbasis digital, yaitu bersifat online. Nah, oleh karenanya, karena pasar ini sudah masuk pasar online, generasi muda, generasi milenial, jangan sampai kalah. Mulai sekarang harus mempersiapkan diri untuk belajar tersebut. Kalau saya sudah generasi ini ya masih tetap berupaya kepingin memahami itu. Tapi karena terutama yang masih muda, jangkanya masih panjang, perjalanan masih panjang, dan nanti kompetisinya juga lebih banyak lagi, lebih hebat lagi, maka supaya belajar benar terhadap terhadap teknologi digital ini. Karena untuk merebut pasar sekarang dengan cara manual bisa saya katakan akan kalah. Nah, itulah yang saya harapkan dari sisi masalah perekonomian, masalah angkat ini. Dari sisi pendidikan, tadi sudah saya sampaikan di awal, saya berharap bahwa generasi muda yang akan datang nanti ini mempunyai sisi kompetensi hebat dengan memadukan knowledge, kemudian skill, dan attitude. Terutama nanti akan terbentuk sebuah behavior, sebuah perilaku yang hebat pula. Tentunya yang jangan lupa lagi yang terakhir, yaitu menjaga moralitas agama. Agama harus menjadi sebuah nomor satu. Karena kenapa? Kita semuanya nanti ini akan kembali kepadanya. Dan kembali kepadanya ini tidak harus nunggu tua. Ya, mati itu datangnya sewaktu-waktu. Ya, kemampuan kita yang sudah ada saat ini tetap ditingkatkan. Jadi urusan keduniaan maupun urusan akhirat ini harus berjalan seiring. Kita mengingat sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan, laisa bi khairikum man tarakat dunya li akhiratahu wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhum jami'an. Jadi tidaklah kamu dikatakan umat khair. Kamu bukan umat yang baik ketika kamu melulu masalah agama saja, lupa terhadap masalah keduniaanmu. Selalu mikir ibadah, tapi tidak memikirkan masalah urusan keduniaannya. Sama sekali nggak dipikirkan. Itu bukan umat yang khair.
wala li akhiratahu li dunyahu, atau sebaliknya hanya memikirkan urusan dunianya saja, pagi kerja, siang kerja, sore kerja, sampai menumpuk harta benda misalkan, ya, sehingga dia melupakan urusan akhiratnya. Itu juga bukan umat yang khair, bukan umat yang baik. Di hadis itu terakhir dijelaskan hatta yusiba minhuma jami'a, baru kamu dikatakan umat yang baik, umat yang khair, ketika keduanya kamu jalankan dengan baik. Urusan keduniaanmu, kamu menjadi orang yang sukses, berhasil dengan baik. Kalau misalkan jadi seorang pengusaha yang sukses, menjadi pegawai yang teladan, yang bisa dicontoh, menjadi seorang politisi hebat, yang bisa dicontoh akhlak dan baik kelakuannya, ya, menjadi contoh yang baik, dan urusan ibadahnya, urusan akhiratnya, dia juga menjadi hamba Allah yang taat pada Allah dan Rasulullah SAW. Inilah yang dikatakan sebagai umat yang khair. Itu harapan saya, generasi muda saat ini menjadi generasi yang bagus, generasi milenial yang bisa benar-benar diandalkan baik oleh bangsa, oleh negara, oleh orang tua, dan tentunya oleh pribadinya ketika suatu saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Matur suwun. Ya, luar biasa sekali ini Pak Kiai. Pak Kiai nggak ini kok, nggak tua-tua banget kok. Tapi semangatnya milenial banget nih. Ini teman-teman milenial sekarang itu kalah dengan Pak Kiai karena semangatnya di masa-masa sekarang ini. Pak Kiai yang mungkin sekarang ini kan mungkin generasinya generasi Y ya mungkin sekarang ini generasi X ya, yang tentu memiliki semangat yang besar gitu. Ternyata semangatnya Pak Kiai itu lebih besar daripada semangatnya anak-anak sekarang gitu. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Baiklah, Pak Kiai, terima kasih sudah ngobrol santai di Station Surabaya. Semoga nanti kapan-kapan deh ya Pak Kiai kita bisa ngobrol atau join langsung di Station di studio gitu ya Pak Kiai. Terima kasih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Ya, Ilovers, itu tadi obrolan santai saya bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Amrozi Konawi selaku Ketua DPW LDI Provinsi Jawa Timur, ngobrol santai terkait dengan inovasi generasi zaman now harus juga seperti apa, dan banyak sekali hal-hal yang menarik ya yang disampaikan oleh Pak Kiai Muhammad Amrozi tadi, dan semoga saja bisa menjadi alternatif Anda ataupun juga panduan Anda untuk bisa eksis dalam menentukan sikap Anda atau cita-cita Anda, hai generasi now. Oke, kalau gitu. Baiklah kalau gitu Ilovers ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Station Surabaya. Saya Yohan Sasamudra mengucapkan terima kasih. Kita akan ketemu kembali di lain waktu dan sukses selalu buat Anda. Jangan lupa subscribe, like, and share siaran Station Surabaya. Sampai jumpa dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.